Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananta Deniswara dari tim KKN PPM UGM Kecamatan Ambal, Desa Ambal Resmi. Di sini saya akan berbagi informasi tentang Google Online. Untuk bahasannya, kita akan mempelajari apa itu Google Docs, kemudian kelebihan dan kekurangan Google Docs, kemudian tutorial singkat penggunaan Google Docs. Apa itu Google Docs? Google Docs merupakan layanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Google Docs merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Kemudian berbagai fitur yang lengkap disediakan oleh Google Drive seperti Google Docs, Google Sheet, Google Slide, Google Form, Google Drawing, dan lain sebagainya. Layanan penyimpanan yang disediakan pun cukup besar, yakni mencapai 15 GB. Kemudian software yang disediakan oleh Google dalam mengolah data, yang pertama Google Docs. Google Docs merupakan aplikasi pengolah kata online yang memiliki fungsi untuk pengolahan kata, membuat dan memformat dokumen teks. Google Docs mirip dengan Microsoft Word, dapat fitur-fitur yang lebih memudahkan penggunanya seperti berkolaborasi, mengkonversi file dengan mudah, melihat revisi histori, dan banyak lagi yang akan dijelaskan nanti. Kemudian yang kedua Google Sheet. Google Sheet merupakan aplikasi yang membuat dan mengedit spreadsheet yang dapat dilakukan secara online. Google Sheet biasanya digunakan untuk membuat atau mengedit dokumen keuangan atau tabel yang penuh dengan angka-angka layaknya seperti Microsoft Excel. Kemudian software yang disediakan oleh Google yang selanjutnya adalah Google Slide. Google Slide mirip dengan Microsoft PowerPoint yang sudah kita kenal. Google Slide digunakan untuk membuat slide presentasi untuk memamerkan ide atau pekerjaan secara visual. Kita bisa memasukkan gambar atau video ke dalam slide presentasi juga. Kemudian yang terakhir ada Google Forms. Google Forms menyediakan layanan yang membuat kuesioner atau formulir secara online. Google Forms digunakan untuk melakukan survei secara online. Tidak perlu lagi membuang-buang waktu tinta kertas untuk melakukan wawancara atau survei secara manual. Kita juga akan disediakan bersama beragam tema slide, ratusan font, animasi, video, dan fitur lainnya. Kemudian ini adalah berbagai kelebihan dari Google Docs. Yang pertama, bisa digunakan di berbagai perangkat. Nah, Google Docs sendiri bisa di-download secara gratis di Google Play Store sehingga kita dapat mengedit dokumen di komputer, di laptop, ataupun juga di HP. Kemudian yang kedua, Google Docs dapat digunakan untuk mengedit dokumen tanpa aplikasi. Kita cukup menggunakan Google Docs, tidak perlu menginstal Microsoft Word untuk dapat mengedit dokumen-dokumen yang tersedia. Kemudian kelebihan Google Docs yang ketiga yaitu real-time collaboration. Pengguna Google Docs dapat mengelola akses ke dokumen yang dikerjakan dengan fitur sharing and privacy. Dokumen dapat diatur hanya untuk pribadi atau ingin mengajak orang lain untuk menjadi komentator atau bahkan editor. Google Docs mengizinkan kolaborasi sampai 50 orang atau dapat mengedit dokumen pada waktu yang bersamaan. Kemudian fitur kelebihan Google Docs selanjutnya yaitu bisa memberikan komentar. Ketika melakukan sebuah tugas, Google Docs menyediakan layanan agar kamu bisa memberikan akses kepada guru atau atasan dan mendapatkan komentar dari mereka. Sebagai contoh, ketika menulis sebuah esai, guru dapat mengoreksi pekerjaan dan memberikan catatan. Kemudian siswa dapat membalas komentar tersebut. Kemudian kelebihan Google Docs selanjutnya adalah meminimalisir kehilangan data. Karena setiap kita mengedit satu kata atau satu huruf pun itu akan otomatis tersimpan di Google Drive sehingga apabila terjadi komputer yang mati atau internet yang mati, kita tidak kehilangan data tersebut sehingga kita masih dapat mengaksesnya kembali ketika komputer kita hidup atau internet kita sudah hidup seperti itu. Kemudian untuk kelebihan Google Docs selanjutnya yaitu mengkonversi file PDF menjadi Word. Nah, itu caranya tinggal kita upload file PDF di Google Docs, kemudian kita mendownload dengan cara klik file, kemudian pilih download as Microsoft Word.
Kemudian kelebihan Google Docs selanjutnya yaitu kapasitas penyimpanan yang besar. Google Drive menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB. Sudah termasuk Google Docs, Google Foto, Google Drive, Gmail. Jika ingin lebih dari 15 GB, kita dapat membayar ke Google. Kemudian untuk kelebihan Google Docs yang ke-9 adalah fitur pemeriksa ejaan. Fitur ini memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan kata-kata yang salah penulisan atau tidak sesuai dengan EYD. Sehingga apabila ada kata yang tidak sesuai, maka akan disortir secara otomatis oleh Google Docs. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu fasilitas upload dokumen. Google Docs menyediakan fasilitas untuk mengunggah dokumen secara online ke dalam list koleksi Google Docs, sehingga saat kita ingin membuka dokumen di Google Docs, hanya perlu tekan tombol upload dan file yang sudah kita upload dan buka file yang sehingga saat ingin membuka dokumen di Google Docs hanya perlu tekan tombol upload dan buka file yang pernah kita unggah sebelumnya. Kemudian Google Docs ini tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet agar bisa digunakan. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, itu hanya bisa diakses secara online. Nah, yang terakhir ada tutorial penggunaan Google Docs yang dapat kita simak secara bersama-sama. Jadi langkah pertama kita mengunjungi web Google Docs. Kita ketik Google Docs. Kemudian kita klik yang paling atas ini. Ini adalah tampilan awal dari Google Docs sendiri. Ada yang di atas ini ada template-template dari Google Docs, ada resume, surat, proposal proyek, brosur, dan laporan. Kemudian yang bawah ini adalah dokumen yang pernah kami kerjakan di Google Docs. Kemudian pojok kiri atas kita dapat memilih antara Google Dokumen, spreadsheet, slide, atau formulir. Jika kita ingin membuat Google Dokumen, maka kita klik saja dokumen dan klik kosong. Nah, untuk tampilannya seperti ini, mirip seperti Microsoft Word. Kita bisa mengetikkan dokumen di sini. Kemudian jika ingin berbagi dokumen dengan kolaborasi bersama teman-teman yang lain, kita bisa klik kotak biru di pojok kanan atas, bertuliskan bagikan, kita klik, kemudian kita beri judul dulu dokumennya. Jika sudah kita beri judul, kemudian simpan. Untuk membagikannya kita memiliki dua cara. Yang pertama, kita tambahkan email orang yang ingin kita ajak kolaborasi, contohnya seperti ini. Kemudian kita klik kirim. Nah, nanti undangannya akan masuk ke kotak masuk email dari teman tersebut. Kita dapat mengeditnya di sebelah kanan ini untuk privacy, untuk apakah orang yang kita undang dapat mengedit atau memberikan komentar atau hanya dapat melihat saja. Kemudian kita klik kirim, maka akan terkirim undangan tersebut. Nah, untuk cara kedua kita dapat mengundang teman yang kita ajak dengan cara mengirim link dengan cara mengklik yang bagian bawah yang ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita edit bagian kanan ini. Apakah orang yang kita undang itu memiliki akses untuk mengedit, memberikan komentar, atau mengakses lihat saja. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita salin link dan klik selesai. Kemudian link yang kita salin, kita kirim ke orang yang kita undang melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin memberikan komentar, kita dapat klik simbol yang ada di kanan atas samping kirinya bagikan yang paling kiri.
kita dapat memberikan komentar di sini. Kemudian kita juga dapat membalasnya di situ juga. Kemudian jika kita ingin mencek apakah dokumen yang kita buat ini sudah memenuhi EYD atau belum, kita dapat mengklik di alat, kemudian kita klik ejaan dan tata bahasa, dan kita checklist di bagian tampilkan saran ejaan dan tampilkan saran tata bahasa. Mungkin itu saja tutorial singkat penggunaan Google Docs. Kita juga dapat menerapkannya di Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Form. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.